Kembali lagi bersama aku Jesslyn di Behind the Bricks. Kali ini aku masih ada di Bintaro Design District di Papo House oleh Atelier Bertiga. Nah, sebelum kita mulai house tournya, jangan lupa subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. Yuk kita langsung ketemu arsiteknya aja ya. Halo Mas Yayan. Halo. Boleh perkenalan sedikit Mas? Oke, nama saya Mahadianto. Saya prinsipal dari Atelier Bertiga. Oke, hari ini aku mau nanya-nanya soal Papo House ini mulai dari luas tanah dan luas bangunannya dulu berapa Mas? Kalau luas tanah itu sekitar 350 ya. Kalau luas bangunan sekitar 460. Sekitar 2 lantai ya berarti ya? 2 lantai, 3 lantai lah. 2 lantai setengah gitu. Oke. Ini beli tanah atau renovasi atau gimana? Jadi ini sebelumnya ini gor bulu tangkis ya, milik owner juga gitu ya. Jadi udah jarang dipakai ya sama warga sekitar, jadi dibangunlah rumah gitu buat ownernya gitu. Ini sekarang ditempatin pribadi ya? Ditempatin pribadi. Oke. Nah kita bahas dulu yang dari paling unik ya, itu dari fasadnya. Nah aku mau nanya, skin yang di luar ini itu materialnya apa sih Mas? Skin yang di luar itu material beton. Jadi beton melayang gitu ya. Jadi karena rumah ini site-nya memanjang utara selatan, jadi banyak sisi terbanyak yang menghadap ke matahari kita reduksi gitu sama fasadnya tadi sama secondary skin ya. itu. Jadi kalau udah di atas jam 9 ke atas udah panas ya. Jadi itu kalau udah jam 9 ke atas itu udah terhalangi oleh fasad itu. Terus fasadnya kenapa nggak yang kayak satu modul langsung mengelilingi, tapi aku lihat ada dibagi beberapa modul dan ada sela-selanya dikit ya? Biar nggak terlalu panjang lah, biar nggak terlalu horizontal, kan rumahnya udah secara meshing udah panjang banget ya, karena kepotong GSB depan dan samping gitu. Diharapkan menangkap angin juga sih, ada potongan-potongan keluar gitu. Dari konsep keseluruhannya termasuk apa nih kalau Papo House? Konsep keseluruhannya ya kalau kita sih secara prinsip arsitektur kita tetap tropis ya. Tropis itu nggak harus genteng yang pelana atau gimana ya. Nah, tapi kita lebih melihat iklim ya. Kalau tropis itu kita lihat iklim, kita analisa, makanya kita bikin itu biar nggak terlalu panas pada saat jam sampai jam 12 lah ya. Tapi secara style sih kita lebih ke kontemporer ya gitu. Jadi lebih ke prinsipnya kontemporer tropis lah gitu. Aku lihat color palette-nya agak dark ya. Jadi kalau ada pemilihan kayunya juga agak warnanya oak. Dark itu memang referensi dari owner atau dari Mas Yayan juga kasih rekomend? Kita prinsip desain kita kalau untuk outdoor ya, kita cari material yang low maintenance. Nah, jadi kalau kita warna gelap ya, kalau di Jakarta kan banyak debu, polusi gitu ya. Iya, benar. Kalau kita tuh menghindari warna-warna cerah kayak putih gitu ya. Kalau putih udah berapa bulan kelihatan beler, kelihatan kotor gitu ya. Banyak stain ya. Kalau lumutan itu kurang enak gitu ya. Kalau ini kan masih enak lah dipandang gitu. Terus warna bata, warna alami. Jadi kita cuma 3 ton sih di luar ini. Jadi warna abu-abu tua ya. Terus ada bata warna terakota dari bata expose, ada juga warna kayu dari kayu bengkira. Ini kayu bengkira. Kita nggak mau banyak-banyak sih, maksimal kita prinsipnya 3 ton gitu. Kalau flooring carport ini pakai apa? Ini kita pakai andesit. Pakai andesit ya? 10x10 gitu. Oke. Kita boleh lihat dalamnya nggak Mas? Boleh, silakan. Oke, nah di sini ada pintu besar ya, sekitar
hampir 2 meter ya. Materialnya pakai besi. Nah ini materialnya besi, enggak ya? besi. Oh, besi. Nah sebenarnya di dalamnya ada peredamnya, jadi besi ini nggak nggak bunyi. kopong banget ya. Oh. Itu, sebenarnya ini besi semua sih, besi. Tadi lebarnya berapa Mas? Sorry. Kalau ini kan 2 ya, sekitar 1,8 lah kira-kira. Lumayan lebar ya. Sesuai dengan, ininya decknya agak Iya, ini deckingnya sekitar 2 meter ya, gitu. Jadi kita mau full sih. Ya kalau ditutup kan jadi seperti agak kamuflase lah gitu ya. Jadi lebih private kalau dari luar. Iya sih, jadi carport nggak langsung ke area Iya, sini ya. karena ini kan area entrance utama nih, gitu. Kalau biasanya kan kalau kita masuk ke rumah pada umumnya kan areanya ke ruang tamu atau ke foyer gitu kan. Nah ini kita masuknya ke arah taman dulu gitu. Jadi masih ke outdoor dulu ya? Iya, ke outdoor dulu. Jadi kita masuk ke, kalau kita nyebutinnya ini oasis rumah inilah gitu ya. Oasis. Oasis ya, ada unsur air, ada tanaman gitu ya. Gitu ada tamannya gitu. Jadi masuk rumah nggak stres nih kalau mau langsung nyebur. dari arah pintu lari langsung masuk ya. Dari kantor stres gitu mungkin ya. Mungkin sih. Ini flooringnya, deckingnya pakai apa nih Mas? Ini kita pakai ulin. Kayu gitu. ulin. Jadi kita pengen kalau diinjek ya, ini kan ada rongga di bawah. Jadi kalau tampias aman gitu ya. Jadi kita pas masuk rumah itu serasa kalau ke resort ke Bali gitu ya, feel-nya kan mirip-mirip lah. Iya, gitu benar-benar. Ya, gitu. Soalnya ini ternyata pas aku lihat juga nggak tertutup ya, dia ada apa namanya? Ada taman ya? Iya, kita di sekelilingnya ini kita kasih bak tanaman sih, gitu buat tanam-tanaman. Gitu. Kalau ukuran swimming poolnya berapa Mas? Swimming pool saya agak lupa ya. Sekitar 3 kali 9 kalau nggak salah. 3 kali 10. Terus ini biasa ruangannya tuh dipergunakan buat apa Mas? Nah ini sebenarnya ruang teras ini perluasan dari area dalam. Nah kalau kita lihat ya, di sini kan kaca besar gitu ya. Iya. Kaca sebesar ini selebar 11,5 meter gitu. Nah kaca ini bisa kita buka semua nih Mbak. Nah ini area masuk ke living ya? Ke living gitu, ke ruang dalam. Ini bisa kita geser semua. Mbak kalau mau geser sana tuh itu ada pocket garden kita sebutin. Jadi kalau dari dalam nggak kelihatan ada pintu lagi. Gitu. Jadi ini benar-benar bisa nyambungin indoor dan outdoor ya? Bener. Jadi teras itu kalau prinsip kita bukan jadi batas antara ruang dalam dan ruang luar. Justru kita jadi perluasan ya. Nah, ruang dalam dan ruang luar. Jadi dalam berasa di luar, luar berasa di dalam sebenarnya. Oh iya bener sih. Nah, kalau kita berdiri di sini ya, kita bisa ngerasain lebarnya tanah rumah ini, Mbak. Nah, itu dapur tuh, dinding dapur itu udah batas tanah dan batas tanah. Nah, jadi walaupun ruang hanya sebesar ini, tapi dengan adanya perluasan ini, jadi secara visual kita ngerasain kayak gede banget gitu. Ini tanahnya berapa kali berapa Mas tadi? Oh, saya lupa tanahnya ya, tapi luasannya itu sekitar 350 meter persegi. Gitu. Berarti yang terbangun untuk rumah sedikit ya napaknya sebenarnya. Iya. Mostly buat area ini. Soalnya udah habis buat GSB juga kan, di depan dan di samping. Kalau ini belum dimasukin ya. Nah, ini bisa diumpetin. Jadi ini bisa diumpetin benar-benar jadi satu ruangan jadi luas. Bener. Oh. Nah, iya. Itu jadi serasa di Bali, Mbak. Oh, iya kayak villa-villa di Bali sih ya. Di Bali. Area livingnya langsung menghadap ke swimming pool yang private gitu. Kalau ini berarti udah campur ya, dining, kitchen, living. Ini dining dan pantry lah ya. Kalau dapur kotornya ada di area service. Kalau di sini khusus living. Nah, jadi kalau dining kita standar ya, tinggi plafonnya. Kalau di living kita ada void ya. Ada void ke atas tinggi. Kalau furniture di sini custom atau beli jadi Mas? Ada beberapa yang custom, ada yang beli ya. Kayak sofa, meja makan ini beli nih. Gitu, kayak sofa outdoor juga beli. Yang lainnya yang built-in itu harus bikin sih. Bikin ya. Flooring pakai apa Mas? Flooring pakai homogeneous style yang biasa sih, yang 60 kali 60 ya, yang budget aja. Kalau ini dinding pakai laminate ya biasa? Kalau ini dinding HPL ya, dinding HPL finishingnya. Nah ini sebenarnya kan belakang panel TV ini ada tangga.
Nah, di bawah tangganya itu buat gudang. Nah, pintunya ini sebenarnya kamuflase ya. Iya, benar-benar. Agak-agak nggak kelihatan gitu ya. Kalau kita dorong nih, nah ada pintu sebenarnya gitu. Ini buat tambahan lah, nyimpen koper gitu ya. Iya benar. Gitu, tambahan-tambahan. Walaupun di sana ada gudang juga sih di area service gitu. Jadi kita bagi di sana tuh ada area gudang, area service ya maksudnya. Area service itu ada kamar ART, ruang cuci, dapur, ya, gudang, semua di situ area laundry dan ada tambahan carport ya di situ. Gitu. Oh di situ sisi sana ada carport juga. Bisa buat mobil-mobil kecil lah atau buat motor di situ. Gitu. Jadi ART ada jalurnya sendiri di sana. Gitu. Oke. Gitu. Nah di bagian sana ada kamar tamu gitu. Di sebelah living ada kamar tamu sama kamar mandi. Ini ukurannya berapa mas? Saya agak lupa ya, sekitar 3 meter ya. 3 kali 4 kalau nggak salah, 3 kali 4,5. Ini dari kamar tamu juga bisa langsung. Enak banget ini mah. Ya. Dan beneran villa di Bali ya ini. Jadi pengen jadi tamunya lah ya. Iya. Nah ini bisa kita buka sih kalau jadi tamu, kalau mau langsung nyebur gitu ya, nggak masuk ke living lagi bisa. Bisa gitu. langsung. Bisa. Biasanya keluarga kalau. Kayak lagi dikunci ya? Kayaknya lagi dikunci deh. Gitu. Tapi ini bisa dibuka semua. Ini lagi ngetren ya, pintu yang frameless gitu ya. Frameless. Dari kemarin kayak ada beberapa rumah dia langsung ke ceiling frameless gitu. Jadi saya pivot ya. Nah, ini pivot. Saya pengennya sampai plafon gitu. Secara ini. Biar lebih clean ya Biar mungkin lebih ya. clean atasnya. Paling stoppernya buat kanan kiri aja lah. Oh iya. Atas nggak perlu. Gitu. Di sini kamar mandi ya standar lah ya buat utilitasnya. Masih dapat cahaya alami juga ya? Masih ada buat ventilasi juga ke depan gitu. Oh. Gitu. Jadi kalau kita matiin ya masih dapat, Ya, masih lumayan ya. terang gitu. Gitu. Ini sama kayak yang Sama di depan? kayak yang di luar. Balkonnya ya? Kayak yang di bak tanaman tadi ya, sekeliling. Pakai bata tempel juga. Ini di finish lagi kah? Ini di coating sih, di coating. Di coating. Gitu. Okay. Mungkin kita ke lantai atas Boleh, ya. boleh. Nah, di sini lantai 2, ini area private semuanya. Jadi ada master bedroom, kid bedroom ada 2, sama kamar mandinya, sama ada ruang entertain di sana. Oh, ruang entertain. Gitu. Jadi kita coba ke ujung dulu ya, ruang entertain. Nah, ini kalau udah agak sore, biasanya bagus ya dari sini ya? Iya, dari sini. Jadi setiap walaupun lorong kita tetap mengutamakan pencahayaan alami ya. Kok kalau ini voidnya kok? Oh iya, ini saya lupa infoin. Jadi void ini suatu saat buat penambahan lift gitu kalau diperlukan. Suatu saat diperlukan nih, kayak butuh lift deh. Nah, tinggal ditambah aja gitu. Tapi dari owner memang udah request gitu? Ada request gitu. Gitu, suatu saat kalau diperlukan gitu ya. Iya. Ya, di sini ruang entertain. Ya, misalnya main musik, main game, atau nonton film sama keluarga di sini. Di sini ada balkon ya, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa mandang taman gitu ya. Gitu. Ini kelihatan nih skinnya dari sini. Ya, ini skinnya deket banget. Jadi makin kesini tuh makin mengecil skinnya justru. Biar ada permainan fasadnya sih, jadi miring gitu deh. Oh iya. Gitu. Nah ini kan matahari sore ya kelihatannya. Gitu. Ini tanamannya pun kita pakai timer ini. Jadi udah nggak perlu disiram-siram setiap hari. Bener, makanya tadi tumbuhnya bagus ya. Karena jatuh-jatuh ya? Ditanam, likuannya perlu air banget soalnya. Bisa kasihan sih kalau misalnya kering terus jadi ngancurin ininya, looks-nya ya. Bener. Nanti kalau dia udah panjang banget nanti jadi tirai lagi tuh buat reduksi panas timur lagi kan sebenarnya gitu. Kalau kayak gini-gini nih, ini kan sebenarnya detail-detail kecil ya. Itu rekomendasi dari Mas Yayan atau request dari owner? Kita rekomendasiin sih. Jadi yang ngereduksiin panas itu
selain tadi ya, selain sunscreen, dari bangunannya, dari tanamannya juga dari landscape-nya. Kayak di depan kan, di depan pagar kita ada pohon parahiba banyak ya. Itu kalau nanti kalau makin panjang gitu ya, terus pohon pisang-pisangan makin tinggi, likuannya makin panjang ke bawah, itu nanti dapat shading tanamannya agak bagus ya, lucu gitu ya. Menarik gitu sih. Nah, di sini ada 2 kamar anak ya. Sebenarnya ukurannya sama kamar anak ini, kanan kiri tinggal di mirror aja gitu ya. Nanti coba kita lihat salah satu. Boleh. Ya, cukup sih buat kamar anak, sekitar ukurannya 3,5 kali 4 lah kira-kira. Dapat jendelanya lumayan lebar juga ya. Dapat lebar, ini bisa ya. kita buka. Ya. Ini ngadep ke timur ya? Hadap ke timur. Jadi kalau dari depan mungkin nggak terlalu kerasa ya fungsi dari skinnya, tapi kalau di sini tuh benar-benar kerasa banget. Jadi skinnya biasa kan kalau fasad double skin itu pasti ketutup semua tuh ya, pakai kisi-kisi kayu. Tapi ini tuh cuman atasnya aja yang ketutup. Karena biar ada view ke bawah juga bisa gitu ya. Cuman ya minimal cahaya matahari langsungnya ya ketutup. Kita dapatnya bias mataharinya kalau pagi gitu. Jadi nggak dapat matahari langsung ya. Walaupun ada lah sampai sini gitu ya. Tapi kalau sampai dalam kan panas banget. Iya bener sih. Ini keren sih konsepnya pakai skin hitam tadi. Iya, karena emang nggak ada alternatif lain. Meshingnya kan memanjang utara selatan tadi gitu. Nah, ini ada kamar mandi ya, kamar mandi anak gitu. Jadi di luar sih buat sharing berdua di sini. Oh iya. Terus kita mungkin lanjut ke master bedroom ya. Oke, master bedroom. Nah, dari sini kita bisa lihat ke bawah nih justru. Ada void-nya. Ada void, terus ke sana ada view-nya lah. Untungnya di tetangga di sana banyak pohon-pohon gede ya. Jadi view-nya masih hijau gitu. Iya. Kamar utama. Ya, kamar master. Kamar master. Nah, awal kita masuk ini ke wardrobe ya, ruang wardrobe ya. Biar terasa luas dikasih cermin di lemarinya. Ini kiri langsung ya. Misal mau bersih-bersih gitu ya sebelum ke tempat tidur, masuk ke kamar mandinya. Kamar mandinya cukup besar lah ya. Cukup luas ya. Cukup luas, ada bathtub, shower dan lain-lain. Gitu. Ini modelnya ngulangin motif yang backdrop living room ya? Iya. Cuman beda ini ya, beda HPL ya? Beda kayaknya, beda. Dari tadi belum ketemu kasur nih. Jadi, ini kasurnya di sini. Nah, jadi masuknya di sini ada ruang nonton lah gitu ya. Ruang nonton, di sana ada tempat tidurnya. Jadi ini TV sebenarnya bisa di. Nah, jadi dari. Ini mah kayak villa di Bali banget ya. Gitu ya. Gitu. Jadi tergantung mood ownernya ya, mau duduk di sofa, mau sambil tiduran. Bisa. Justru ini area tempat tidurnya nggak terlalu luas ya, mungkin ukurannya sama kayak. Cukup lah gitu. Iya cukup. Cuman karena di sini kan nggak ada fungsi lain selain tidur gitu ya. Nah, itu kalau fungsi lain buat pakaian di sebelah, kamar mandi di sebelah. Ini udah cukup banget sih. Oke. Nah, khusus master dapat 2 sisi dapat ya. Dapat 2 sisi. Ini kalau kita buka ya. Kita lanjut ke lantai 3 kali Mbak. Di lantai 3 sih adanya rooftop ya. Rooftop kalau dipakai mungkin sore ke malam lah baru enak gitu ya. Biar nggak terlalu panas. Mas, aku mau nanya deh, ini kan pakai kisi-kisi kayu ya, atasnya ada skylight tertutup lagi ya? Bener, nah, skylight. Kenapa nggak dibiarin terbuka aja tuh kaca? Buat reduksi panas tadi ya, kalau di sini aja masih terasa panas gitu ya. Iya sih, hawanya ya. Hawa ya. Jadi ini buat reduksi lagi sih. Jadi pas 24 jam di sini 12 jam ya, 12 jam dari jam 6 sampai jam 6 sore gitu ya, itu masih dapat cahaya gitu. Karena ada shading-shadingnya gitu masih dapat. Itu. Jadi cahaya yang masuk juga menarik lah. Kalau ini kan udah jam 3 ya, jadi nggak terlalu sampai bawah gitu biasanya. Angle-nya dari sini bagus nih. Iya. Soalnya dinding batanya tuh ngedukung banget suasana warmnya.
Oke. Berarti lantai atas ini difungsiin ruang kerja ya? Iya, buat ruang kerja ala-ala gitu ya. Sebenarnya ini buat ruang transisi aja sih, buat ke rooftop gitu. Jadi ruang transisi ini digunain buat kerja kalau lagi WFH ya ownernya, sama buat nge-gym sih. Gitu, ada ruang gym di sana. Terus ini rooftopnya buat servis kah, jemuran gitu, atau emang buat nongkrong? Enggak, aja? buat nongkrong aja buat sih nongkrong. sebenarnya. Iya. Gitu. Kalau jemuran beda tempat lagi? Jemuran yang tadi di area servis tadi. Oh, yang di bawah. Ya, jadi nggak ganggu area private gitu. Wih, keren ini dari Ya, sini. kalau udah jam 3 kan udah matahari kan udah ke belakang ya. Jadi aman gitu kalau di sini. Kalau masih jam di bawah jam 12 itu masih di sini masih panas banget ya. Soalnya ini pas hadap timur sih ya. ya. Kalau tanaman-tanaman kayak gini berarti dari Masnya juga? Ada diskusi juga ke orang landscape gitu. Landscape. Jadi kita lebih nyaranin yang tropis lah gitu ya. Nah, jadi yang low maintenance low juga maintenance, ya mungkin. gampang perawatan gitu ya. Terus unsur-unsur Bali kan kalau tropis itu masih terasa gitu. Kalau konsep Bali ini itu dari ownernya kah? Enggak sih, kalau kita tuh ngedesain ya pengennya tuh bikin rumah tuh kayak serasa liburan gitu. Oh, jadi liburan tiap hari. Masuk ke rumah tuh kayak serasa lagi liburan lah gitu. Oh iya benar. Pengennya sih gitu ya prinsipnya ya. Soalnya kalau kita bikin rumah biasa aja gitu ya sama aja ya. Iya sih, benar sih. Untuk durasi desain dan konstruksinya masing-masing berapa lama? Oke, kalau desain ya sampai gambar kerja gitu ya. Udah siap lah buat diterima sama kontraktor gitu ya, sekitar 3-4 bulan lah. Gitu ya. Terus kalau untuk konstruksi ini sekitar 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Tahun dari diberikan gambar gitu ya, dari dimulainya konstruksi lah. Konstruksi berarti renovasi ya masuknya? Atau benar-benar gor tadi itu dihancurin baru bangun ulang? Iya, jadi gornya itu kan karena strukturnya semua besi ya, jadi nggak hancur-hancurin banget lah gitu. Jadi tinggal dilepas-lepasin lah. Gitu. Jadi nggak susah. Jadi sebelum konstruksi itu udah dilepasin dulu sih sama ownernya. Jadi bongkar dulu. Kalau challenge dari segi desain dan konstruksi apa nih Mas? Kalau dari challenge-nya ya, apa ya? Kayaknya nggak ada. Oh nggak ada, mantap Mas ya. Konstruksi, soalnya ownernya juga enak, kita ajak diskusi. Karena menurut saya karya arsitektur itu karya yang kolaborasi ya, kolaborasi antara arsitek sama ownernya gitu. Jadi sampai masa konstruksi pun kita selalu diskusi lebih lanjut lah gitu. Oke. Nah ownernya juga asik gitu. Open aja ya dengan gitu ide-ide. Dengan ide-ide. Gitu. Ini pun nambah lantai 3 ini sebenarnya pas masa konstruksi. Pas masa konstruksi, tapi dari awal owner udah minta untuk disiapkan strukturnya untuk 3 lantai gitu. Oh, cuman mungkin dari ownernya belum tahu mau buat apa gitu ya. Pas konstruksi, kayaknya bikin rooftop aja deh, sama kayak butuh ruang kerja nih di atas sama ruang gym gitu ya. Jadi tambah nih pas di lapangan. Nah itu kita gambar lagi tuh, gambar lagi di lapangan. Iya. Oke, mungkin segitu aja guys nih house tour-nya. Dan bagi kalian yang penasaran sama karya Atelier Bertiga lainnya bisa dicek di mana Mas? Di Instagram? Ada di Instagram. Kalau Atelier Bertiga ya @Atelier Bertiga. Kalau saya @mahadianto_arsitek ya. Arsitek bahasa Inggris ya. Oke. Gitu. Oke. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Dadah. Thank you ya Mas Yan. Thank you.